selamat datang di channel aku. Kali ini kita akan belajar mengenai salah satu materi yang seru banget yang akan kita bahas pada malam hari ini. Sebelumnya aku mau nanya dulu ke teman-teman semua, pernah nggak sih kalian ngerasa tersinggung hanya karena sebuah kalimat? Atau justru salah paham dengan niat temanmu yang sebenarnya bercanda itu? Kayaknya pernah sih ya. Atau mungkin kau pernah bertanya nih, misal bisa ambilkan gelas dan temanmu hanya menjawab bisa tanpa mengambil gelas tersebut. Nah, di sini yang menarik, kita akan membahas mengenai pragmatik. Jangan khawatir, ini tidak akan bahas teori yang sangat bertele-tele atau melayang-layang. Justru pragmatik ini adalah ilmu yang paling akrab dengan keseharian kita, di mana pragmatik ini akan membahas mengenai konteks, makna yang berkaitan dengan penggunanya secara langsung. Oke, hari ini kita akan jalan-jalan sebentar melihat bagaimana prinsip-prinsip pragmatik bekerja dalam percakapan kita sehari-hari. Sebelumnya, untuk dasar materi sendiri secara sederhana, pragmatik adalah studi tentang bagaimana kita menggunakan bahasa dalam konteks untuk menyampaikan dan memahami makna percakapan tertentu. Kalau linguistik biasa itu kalau misal bertanya nih, apa arti kata ini? Nah, di pragmatik sendiri bertanya itu akan menjawab maksud dan bisa menyesuaikan situasi serta lawan tutur kita. Disitulah bedanya antara pragmatik dengan linguistik yang lainnya. Contoh sederhana, misal ya, coba teman-teman semua lihat gelas ini, lihat tumbler ini ya. Kalau aku bilang ini tumbler, secara semantik saya menyatakan sebuah objek bernama tumbler atau gelas besar. Tapi dalam pragmatik, ucapan itu bisa punya banyak banget makna tergantung situasi. Bisa berarti atau menjelaskan ini loh tumblernya, kamu nyari-nyari kan dari tadi. Atau hati-hati, ini tumbler, bisa pecah, bisa mengenai kaki. Atau makna lain juga bisa, kok tumblernya kotor atau jelek begini. Atau makna pujian lain, kok tumblernya lucu banget, beli di mana? Begitu. Jadi, pragmatik ini mengakui bahwa makna tidak hanya ada di kata-kata, tapi juga dalam niat pembicara, konteks fisik, hubungan sosial, dan pengetahuan bersama antara pembicara dan pendengar. Dalam hal ini, pragmatik juga bisa berkaitan dengan sejauh mana kedekatan individu satu dan yang lainnya untuk memaknai tuturan di antara kedua pihak tersebut. Oke, mari kita bahas dua konsep kunci. Pertama, mengenai tindak tutur atau biasa disebut dengan speech acts. Nah, setiap kali kita bicara, kita tidak hanya mengatakan sesuatu, tapi juga bisa melakukan sesuatu. Contoh dalam sehari-hari nih, misal saya janji akan datang. Kalimat ini atau konteks dari pertanyaan dari ujaran ini itu bukan sekedar informasi, itu merupakan tindakan yang menjanjikan. Dengan ini saya umumkan kamu sebagai juara. Nah, tuturan ini itu dimaknai sebagai tindakan mengumumkan. Ada lagi, awas ada lubang. Nah, tindakan ini dimaknai sebagai peringatan. Terus ada lagi, mau ikut makan? Tentunya tindakan ini bermakna mengajak. Bahkan jika dijawab tidak, tindak tuturnya sudah terjadi bahwa ini konteksnya adalah mengajak makan. Dalam tuturan itu tidak ada yang namanya tanda baca, teman-teman. Jadi untuk memaknai atau memahami sebuah ujaran itu bisa dilihat dari kedekatan seseorang, bisa dilihat dari situasi, kondisi, atau bahkan kejadian yang sedang berlangsung saat proses tutur itu berlangsung. Kedua, ada yang namanya implikatur percakapan atau biasa disebut dengan conversation implicator. Ini adalah makna tersirat yang muncul karena kita mengikuti aturan main dalam sebuah percakapan. Contoh, coba bayangkan satu percakapan ini antara pihak A dan pihak B. Misal si A bertanya, ada acara apa malam ini? Lalu B mengatakan, aku harus belajar buat ujian. Secara harfiah, B ini tidak menjawab pertanyaan
dari si A. Tapi kita semua paham bahwa B menyiratkan, saya tidak bisa pergi ke acara nanti malam, atau saya tidak bisa ikut kamu ke acara nanti malam karena saya harus belajar. Kenapa kita bisa paham? Karena kita asumsikan B adalah mitra tutur yang kooperatif, yang relevan. Itulah yang dimaksud dengan implikator. Tanpa harus menjawab secara langsung sesuai dengan pertanyaan pun, kita bisa memahami sejauh apa konteks itu dibicarakan atau tuturan itu dibahas. Begitu. Nah, ini juga berkaitan dengan filsuf Paul Grice merumuskan sebuah prinsip kerjasama atau yang disebut dengan kooperatif prinsip, bahwa dalam percakapan kita secara tidak sadar bekerja sama untuk membuat percakapan lebih efektif. Ada 4 aturan. Yang pertama kuantitas, yang kedua kualitas, yang ketiga relevansi, dan yang keempat itu cara. Untuk kuantitas, itu jangan bicara lebih atau kurang dari yang diperlukan. Bicaralah sesuai dengan kebutuhan atau konteks yang diperlukan. Lalu yang kedua kualitas. Ini kuncinya adalah jangan berbohong, jangan mengada-ngada, jangan melebih-lebihkan, atau jangan mengurang-urangkan informasi. Yang ketiga relevansi, jaga agar ucapanmu tetap relevan atau sejalan dengan pemahaman. Yang terakhir adalah cara. Ini bertujuan untuk pembicaraan kita itu jangan ambigu, berbicaralah dengan teratur, jangan mengandung dua makna atau konotasi yang berseberangan. Tapi hidup tidak sesederhana itu. Ya, betul. Sering kita langgar prinsip-prinsip ini dengan sengaja atau alasan sosial. Inilah yang melahirkan konsep kesantunan atau biasa disebut dengan politenes. Nah, contohnya adalah temanmu memakai baju yang menurutmu kurang cocok. Dia bertanya, bagaimana? Bagaimana ini menanyakan apakah bajunya sudah cocok atau sesuai atau bagus. Apabila kita mematuhi prinsip kualitas akan membuat hatinya terluka karena kita akan menjawab jelek, betul? Tapi kita tidak akan tega untuk menjelaskan itu secara tidak langsung, berarti kita sudah melanggar prinsip itu dengan santun dan menjawab warnanya unik ya, atau ini bahannya nyaman tidak, agar si teman kita mempunyai pandangan lain atau bisa mencerna secara individualnya apakah pakaiannya itu layak, bagus atau tidak. Nah, di sini kita mengorbankan kejelasan untuk menjaga hubungan sosial antara kita dan teman kita. Dari sini kita juga bisa melihat bahwa kesantunan adalah strategi pragmatis yang bertahan hidup di dunia sosial. Oke, jadi di sini kita pahami bahwa pragmatik hadir di mana-mana, di media sosial. Itu biasa digunakan emoji, tanda baca yang bisa mengisyaratkan yang hilang dalam komunikasi tertulis. Misal, oke, dengan titik berbeda, dengan oke, tanda pentung banyak. Wah, itu maknanya sangat berbeda ya, walaupun kita sama-sama mengetikkan kata oke atau mengucapkan kata oke. Lalu dalam hubungan asmara, kalimat rumahku sepi, aduh, bisa jadi ini sekadar keluhan atau ajakan terselubung dengan makna konotasi yang negatif. Terus di dunia kerja, mungkin lain waktu dari atasan sering ada implikator untuk tidak. Ketika atasan bilang mungkin lain waktu, nah itu mungkin atasan kita sebenarnya ingin menjawab tidak, tapi secara makna kita bisa menanggapinya secara berbeda-beda. Lalu dalam budaya sendiri, orang Jawa itu dengan unggah-ungguhnya adalah praktek pragmatik yang sangat kompleks untuk menunjukkan kehormatan. Begitu. Tentunya untuk pragmatik sendiri biasanya di berbagai daerah itu juga berbeda-beda ya, atau meninggalkan makna kesan yang berbeda-beda pula. Maka dari itu kita di sini harus melihat konteks budaya, konteks perilaku seseorang, makna atau kedekatan. Mungkin bisa jadi juga kita dengan teman, kita dengan keluarga itu pembicaraannya berbeda atau mengkonotasikan sebuah makna itu berbeda.
Teman juga bisa dibagi lagi, ada yang sahabat, ada yang teman baru kenal. Itu kita juga bisa memakai sebuah kalimat-kalimat atau ujaran yang harus disesuaikan dengan kondisi begitu. Dalam keluarga pun juga seperti itu, hubungan antara anak dengan ayah, anak dengan ibu, sesama saudara, dengan Pak D, Bude, atau dengan Mbah itu juga memiliki implikatur yang tentunya berbeda-beda. Jadi dari sini kita bisa pahami bahwa memahami pragmatik bukan kita menjadi komunikator yang lebih peka, pendengar yang lebih cermat, dan menghindarkan kita dari konflik yang sebenarnya tidak perlu atau tidak usah ada di sebuah percakapan itu. Atau justru kita harus bisa menghindari percakapan atau situasi yang kedepannya itu memiliki dampak negatif, mungkin pertengkaran, perkelahian, dan sebagainya. Bagaimana cara kita memahami situasi ini, itu kita bisa pelajari dari pragmatik itu sendiri, begitu. Dan di sini kita bisa pahami juga bahwa pragmatik bukan sekedar teori di buku. Ini harus kita implementasikan, harus kita ujarkan, harus kita latih dan pahami. Karena dari pragmatik kita memahami ada kecerdasan tersembunyi untuk memaknai situasi, untuk melihat kondisi yang kita gunakan setiap hari, untuk menavigasi makna dalam interaksi sosial gitu, antara kegiatan formal, keseharian, kegiatan non formal, di sekolah, di rumah, dalam bertetangga, dalam bermedia sosial. Itu kita juga harus bisa memilah dan memilih sejauh mana ungkapan atau tuturan itu kita sampaikan dengan baik. Sebisa mungkin jangan sampai melukai hati mitra tutur kita. Begitu.